Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak kami semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Okelah anak-anak, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita di tema 2, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi dapat membuat kita mengetahui dan memahami sesuatu. Bacalah teks dengan cermat untuk memperoleh informasi pada teks itu. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Nah, selain membaca dengan cermat, informasi penting dari sebuah teks juga dapat kita temukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks itu. Pertanyaan yang pertama apa? Yaitu untuk menanyakan nama-nama benda, sebab akibat, judul, dan tema. Di mana? Yaitu dikhususkan untuk menanyakan kalau yang kita tanya itu adalah tempat atau latar. Yang ketiga, kapan? Yaitu untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa. Yang keempat, siapa? Yaitu untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Nah, ini digunakan untuk menanyakan seseorang. Yang kelima, mengapa? Yaitu alasan suatu masalah dalam teks. Yang keenam, bagaimana? Yaitu untuk menanyakan cara membuat atau suatu proses tertentu atau pendapat ataupun sikap. Oke, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Mari kita perhatikan teks wisata hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang yang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk Desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lainnya. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini. Namun, Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan, seperti toilet umum, jalan, dan menjual cenderamata. Nah, anak-anak,
Berikut merupakan contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Yang pertama itu adalah kata tanya apa. Pertanyaannya contohnya seperti ini. Apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Nah, berdasarkan teks yang tadi baru saja kita dengarkan, yaitu hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. Yang kedua, siapa? Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Ya, jawabannya berdasarkan teks tersebut, para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Yang keempat, mengapa? Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Yaitu karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Yang keempat, kata tanya bagaimana? Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Yaitu Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Nah, anak-anak, itu adalah salah satu contoh dari pembuatan peta pikiran dari suatu teks. Maka dengan kita buat dalam bentuk peta pikiran, kita akan lebih mudah untuk memahami suatu teks tersebut. Oke, sekarang kita akan mempelajari menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Mari kita ingat kembali cara memperoleh informasi penting dari teks. Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bacalah judul dan isi teks dengan seksama. Yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan yang berkaitan dengan isi teks. Tentunya dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi. Apa, gimana, bagaimana, dan seterusnya. Yang ketiga, jawaban tersebut merupakan informasi penting dari teks tersebut. Anak-anak, setelah kita mempelajari cara menemukan informasi, maka selanjutnya kita akan mempelajari cara menjelaskan informasi yang kita peroleh itu. Nah, informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi yang diperolehnya itu kepada orang lain. Apabila kita masih belum bisa untuk menerangkan, menjelaskan kepada orang lain, maka kita belum dikatakan paham. Nah, ingat kembali, informasi-informasi penting dari teks dapat kita temukan dengan cara membacanya dengan cermat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan atau yang kita buat sendiri untuk dapat lebih memahami isi teks tersebut. Mengidentifikasi informasi dari teks. Secara lisan, informasi dari teks dapat kita temukan dalam sebuah diskusi. Nah, diskusi itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Demikianlah materi kita hari ini anak-anak. Bapak harap anak-anak kami semua dapat memahaminya. Bapak tetap menghimbau dan mengingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sekian dan terima kasih.